أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, insyaallah besok akan diadakan buka puasa bersama ya. Buka puasa jam berapa? Jam apa? Jam apa sudah buka? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kita bisa bersama-sama berbuka puasa di masjid kita ini, dan kita doakan bagi yang membawa takjil atau menu buka puasa, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan pahala berlipat ganda sebagaimana hadis Nabi, man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajru. Siapa yang memberikan makanan untuk berbuka, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang tersebut. Jadi kalau misalkan kita yang beri makan 100 orang, berarti pahala 100 orang itu kita juga punya. Kalau begitu Ustaz, bisa kan saya tidak puasa, saya kasih makan saja orang. Ini namanya dikasih hati minta jantung. Tidak boleh. Itu bonus namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena manusia di muka bumi itu bagaikan seorang perantau. Kita ini merantau dari dunia. Kita bagaikan musafir yang sedang berjalan, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan tetapi kondisi orang-orang yang meninggal itu berbeda-beda. Ada orang yang di kemudian hari, ada orang yang meninggal Bapak Ibu itu sangat senang sekali kalau hari Jumat. Kalau hari Jumat gembiranya luar biasa. Kalau hari Jumat gembiranya Masya Allah. Kenapa? Karena di hari Jumat itu yang dia sedang menunggu doa dari khatib. Ada doanya khatib yang paling ditunggu-tunggu oleh para mayit, orang-orang mati. Apa itu? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah dosa muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, al ahya' yang hidup wal amwat, maupun yang mati. Kena juga orang mati doanya itu Pak. Itu yang paling ditunggu-tunggu orang mati. Ibaratnya itu kalau hari Jumat, ibaratnya itu ngantri nunggu doa itu. Akan tetapi ada juga sebagian orang yang telah mati Pak, itu tidak mesti antri, tidak mesti menunggu hari Jumat. Kenapa? Karena setiap hari ada kiriman doa dari anak-anaknya. Bahkan jangankan setiap hari, setiap waktu anaknya tidak beranjak dari tempat sujudnya, dari sajadahnya, sebelum mengirimkan suratul Fatihah kepada kedua orang tuanya. Orang tua yang macam ini insya Allah tidak mesti menunggu sampai hari Jumat, karena setiap saat ada doa dari anaknya. Makanya Bapak Ibu, kita kirimkan Al-Fatihah kepada orang tua kita.
yang sudah meninggal misalnya, itu bisa kita baca satu kali Fatihah satu orang, bisa juga satu kali Fatihah untuk banyak orang. Misalkan contoh meninggal dunia siapa contohnya? Siapa contohnya yang meninggal? Pak siapa? Puding. Puding siapa? Oh saudara, puding yang ada di Timur Leste sana jauh. Misalnya contoh ya, kalau si puding meninggal dunia, bukan puding sini ya, puding di Belanda. Puding di Belanda meninggal dunia, kita bacakan Fatihah. Al-Fatihah ila arwah puding. Al-Fatihah. Satu kali baca Fatihah untuk si puding boleh. Boleh juga kita baca satu kali Fatihah untuk beberapa orang. Misalkan meninggal si puding, meninggal juga Pak Jamli, Pak Jikala, bukan Pak Jikala, sini yang tidak ada yang masak, tapi Pak Jikala yang di situ juga di Amerika. Itu bisa satu kali Fatihah untuk beberapa orang. Al-Fatihah ila arwah Bapak Puding, Pak Jamli, Pak Jikala, Pak Yusuf. Al-Fatihah bisa. Jadi orang yang meninggal itu Pak, itu sangat berharap pahala doa dan pahala sedekah dari orang-orang yang masih hidup seperti kita ini. Nah, makanya Bapak Ibu, bagi orang yang tuanya yang sudah tiada, kirimkan Fatihah. Orang tuanya yang masih sehat juga kirimkan Fatihah untuk agar supaya diberikan usia panjang dalam kebaikan. Amin. Karena manusia ini Pak, cuma punya tiga yang menjadi milik kita sesungguhnya. Satu, apa yang kita makan. Dua, apa yang kita pakai. Tiga, apa yang kita sedekahkan. Apa yang kita makan itu sudah pasti milik kita, tapi yang belum kita makan itu belum tentu milik kita. Tadi waktu buka puasa kita buka pakai apa? Makan apa tadi? Makan jalan kote saya tadi. Jalan kote yang saya sisa itu, yang saya makan itu pasti milik saya karena saya sudah makan. Tapi yang masih tersisa di meja itu belum tentu milik saya. Mungkin saya simpan, nanti saya di tarawih saya makan. Ternyata pas tarawih ada Ustaz Anugrah makan di belakang. Berarti itu bukan punya saya. Berarti itu rezekinya Ustaz Anugrah. Tapi yang sudah masuk dalam tubuh kita, yang sudah kita makan, sudah kita minum, itu sudah pasti milik kita. Itu satu. Yang kedua, yang kita pakai, pakaian yang kita gunakan saat ini itu pasti milik kita. Tapi ibu-ibu yang punya jilbab baru di lemari belum tentu miliknya ibu. Ibu-ibu yang punya emas disimpan di lemari belum tentu miliknya ibu. Mana tahu jilbab yang baru, ditanya ibu kenapa tidak pakai jilbab yang baru, nanti pada saat lebaran saya pakai. Ternyata 3 hari sebelum lebaran kena kolesterol, meninggal. Suaminya nikah lagi. Kalau suami nikah lagi, kira-kira jilbab yang baru itu milik siapa? Istri baru. Baju baru milik siapa? Istri baru. Emas itu milik siapa? Nah, makanya nanti subuh Bu, pakai sudah itu jilbab barunya. Kasih keluar sudah di lemari. Kalau suami tanya, kenapa pakai jilbab baru? Nanti kalau saya meninggal, kau kasih istri baru kamu. Saya tanya Pak, saya tanya, Bapak, kalau istrinya meninggal, nangis tidak? Kenapa tidak jawab? Ibu, kalau suami meninggal, nangis tidak? Oh, nangis. Sebelah kanan. Dan memang, menurut penelitian, air mata itu ada 2. Ada air mata kesedihan, ada air mata kebahagiaan. Air mata kesedihan itu hawanya hangat Pak. Kalau sedih orang itu hangat. Biasakan orang ijazah wisuda anaknya sedih, anaknya nikah sedih, istrinya meninggal sedih, ya.
Air mata itu ada dua, ada air mata kesedihan, ada air mata kebahagiaan. Kalau air mata kesedihan itu hawanya hangat, kalau air mata kebahagiaan itu hawanya dingin. Makanya tatkala Nabi SAW tidur di pangkuan Abu Bakar, menetes air mata Abu Bakar karena disengat binatang yang berbisa, maka air mata Abu Bakar itu menetes kena di pipi Rasulullah SAW. Air mata Abu Bakar, air mata kesedihan atau kebahagiaan? Kesedihan, karena sakit, maka hawanya hangat. Jadi besok-besok Bu, perhatikan, kalau ada orang istrinya meninggal, lalu kemudian dia nangis-nangis, coba sentuh air matanya. Kalau air matanya dingin, pasti dia punya cadangan sudah itu. Bohong itu Pak. Kalau air matanya dingin, berarti itu air mata kebahagiaan. Ternyata itu sudah lama sudah dinantikan. Air mata itu ada dua, ada air mata kebahagiaan, ada air mata kesedihan. Milik kita yang ketiga adalah apa yang sudah kita infakkan di jalan Allah, itu sudah pasti milik kita. Bapak yang tadi uangnya masuk di celengan, yang masuk di masjid, pembangunan masjid, mau kebakaran, mau banjir, mau apa, itu sudah yang menunggu kita di hari kemudian. Makanya ada orang yang sangat sayang sama hartanya, disedekahin semua, disedekahin. Kata tetangganya, Pak Haji, kenapa Pak Haji tidak sayang sama harta? Oh tidak, justru saya sayang, makanya saya tidak mau kasih tinggal di dunia, saya mau bawa sampai ke akhirat. Dengan cara apa? Tentu saya tidak bisa membawanya, maka saya titipkan. Di mana saya titipkan? Saya titip di pengurus masjid, saya titip di panti-panti asuhan, di anak-anak yatim, di pondok-pondok tahfiz. Kelak nanti kalau saya sudah meninggal, pengurus masjid datang kepada saya membawakan harta yang pernah saya titipkan di dunia. Pertanyaannya Pak, itu harta kita sekarang mau disimpan semua di dunia atau dititip di pengurus masjid sebagian? Kenapa tidak ada jawab? Mau dititip sebagian atau mau disimpan semua di dunia? Titip. Nah, mana panitia? Catat sudah itu. Titipkan. Kenapa? Itulah milik kita yang sesungguhnya, apa yang telah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua kita ini pasti mengalami yang namanya kematian. Sebetulnya sejak kita lahir sudah kita sudah divonis pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, setiap yang punya jiwa pasti merasakan yang namanya mati. Semua kita adalah camat. Apa itu camat? Calon mati. Cuma kita tidak tahu siapa yang duluan, Pak Yusuf kan, Pak Jamli kan. Tapi pasti mati. Sedangkan malaikat pencabut nyawa juga pasti mati. Tapi mati itu Pak, kalau orang paham itu ada tanda-tandanya. Sebab sekarang sesuatu itu punya tanda. Kalau mau mendung, kalau mau hujan, apa tandanya? Mendung. Tapi tidak selamanya mendung pasti hujan. Namanya juga tanda. Kalau orang mau tidur, apa tandanya? Ya, ngantuk, ngantuk. Tapi tidak selamanya. Bayangkan kalau tidak ada tanda-tanda itu, Pak, kita lagi nyetir mobil tiba-tiba tidur. Ada tandanya. Sedangkan kita mau ke buang air, ada tandanya. Ya, ada tandanya. Orang yang mati juga ada tandanya. Maka Imam Al-Ghazali dia paham tanda-tanda itu, maka dia mempersiapkan dirinya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Imam Al-Ghazali itu dimandikan dirinya, kemudian dia berwudu, lalu kemudian dia sholat, lalu dikafani dirinya. Kenapa? Karena dia paham ajalnya tidak lama lagi akan tiba. Sedangkan orang dengar ceramah itu Pak, kalau bosan ada tandanya juga. Tandanya Pak. Dan itu saya tahu. Dari malam pertama saya lihat itu tanda Pak. Pertama itu tandanya kalau orang bosan dengar ceramah itu, gerakan duduknya itu bolak-balik sudah gelisah. Itu satu. Yang kedua sudah mulai lihat jam. Yang ketiga mulai batu-batu. Jadi nanti kalau saya ceramah ada yang batu-batu, selesai sudah. Batu sudah sekarang. Makanya kemudian Nabi Daud alaihissalam pernah berpesan kepada para malaikat maut, wahai malaikat maut, kelak jika engkau ingin mengambil nyawaku, berikan aku surat. Datang malaikat maut.
Wah, kenapa belum ada suratmu? Apa kata malaikat maut? Suratku telah datang kepadamu, namun engkau tidak membaca. Dalam dirimu banyak surat saya. Pertama, rambutmu yang dulu hitam sekarang putih. Bagian rambutnya putih, Pak, itu suratnya malaikat maut itu, Pak. Dulu matamu tajam, sekarang boleh rabun. Sudah pakai kacamata. Itu suratnya malaikat maut itu, Pak. Dulu gigimu sempurna, sekarang gigimu sudah ompong. Bahkan bukan giginya ompong, Pak. Gigi palsunya yang ompong. Surat itu. Dulu telinga kamu bagus, sekarang tidak lagi bagus pendengaran. Surat semua itu, Pak. Dulu kulitmu mulus, halus, kencang, sekarang mulai keriput. Itu semua surat itu, Pak. Kira-kira berapa suratnya malaikat maut sampai ke kita? Kalau sudah banyak berarti tidak lama sudah. Karena kehidupan di dunia itu, hidup itu bagaikan es batu, dipakai tidak dipakai tetap mencair. Umur itu dipakai tidak dipakai tetap berkurang. Contoh, Pak, makanya itu semakin kita percantik rumah kita di dunia, semakin tidak lama lagi kita tinggalkan. Maksudnya apa? Contoh, Pak, Allah sudah kasih jatah hidup 50 tahun. 50 tahun. Kita perbaiki rumah di usia 40 tahun bangun rumah. Berarti sisa berapa? 10 tahun. Tahun pertama belum selesai karena dana lagi macet misalnya. Tunggu tahun berikutnya. Tahun berikutnya atapnya sudah gini. Tapi jatah umur sisa 9 tahun. Tahun depannya dindingnya mulai diperbaiki, jatah hidup tinggal 8 tahun. Tahun berikutnya lantainya, keramiknya sudah mulai dipasang, sisa hidup 7 tahun. Tahun berikutnya mulai dicat, diperbaiki warnanya, sisa umur berapa? 6 tahun. Akhirnya 5 tahun kemudian, 3 tahun kemudian selesai rumah dibangun, sisa 2 tahun. Semakin kita percantik rumah kita di dunia, semakin tidak lama lagi kita tinggalkan. Kita tinggalkan, apalagi ibu-ibu tinggalkan rumah barunya, suaminya menikah lagi punya istri baru. Apa yang kita bawa? Yang kita bawa, Bapak Ibu, berapapun bajunya ibu di lemari, yang dibawa sampai ke liang lahat cuma kain putih yang paling murah harganya, kain kafan. Saya yakin di sini tidak ada yang pakai kain kafan karena paling murah harganya. Tapi bagaimanapun itulah pakaian kita terakhir. Berapapun mobil kita paling yang ngantar ke kuburan adalah mobil jenazah. Berapapun hektar kita punya tanah, paling yang kita nanti kalau kita mati paling 2x1. Itu pun tanahnya orang, tanah perkuburan umum. Lalu apa yang kita banggakan? Tidak ada, Bapak Ibu. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah mengambil sesuatu dari kita, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalkan ada orang sakit, Pak Yusuf sakit, inna lillahi wa inna ilaihi. Ustaz belum meninggal. Bukan hanya orang meninggal yang kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi kesehatan itu datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Makanya ada cerita ini, Pak, berangkat ke tanah suci, dia tidak tahu bahasa Arab. Tidak tahu bahasa Arab, dia nyasar di Masjidil Haram. Dia mau pulang ke hotel, tidak tahu apa bahasa Arabnya, mana arah pulang ke hotel, dia tidak tahu. Tapi dia ingat-ingat, dia panggil orang Arab. Dia ingatlah apa bahasa Arabnya ini, mana jalan ke hotel. Ternyata dia ingat ada bahasa Arab, tunjukkan jalan yang lurus. Ihdina siratal mustaqim. Sampai dia kasih lihat, dia punya ID card, kartu nama hotelnya, Hotel Samsar. Arab. Ihdina siratal mustaqim. Maksudnya tunjukkan jalan ke hotel. Ternyata ini juga bukan orang Arab, orang Pakistan, sama-sama tidak tahu bahasa Arab. Ini mau bilang lurus saja, tapi dia juga tidak tahu juga bahasa Arabnya lurus. Jadi dia bilang siratal mustaqim, jalan lurus saja.
siratal mustaqim, siratal mustaqim. Begitu dia jalan lurus, Pak, ternyata ada pertigaan. Dia belok kiri ke Ajah Makarim. Orang Pakistan itu teriak, wala dhalin, jangan kau tersesat. Kalau kau belok kiri, kau tersesat. Jadi harus ada sedikit bahasa Arab di tahu, Pak. Sampai di hotel gini parahnya, Pak. Kadang-kadang juga jamaah itu, Pak, jadi masalah. Satu kamar itu ada yang suka pakai AC, ada yang tidak. Yang gemuk-gemuk itu selalu panas badannya, selalu menyalakan AC. Tapi satu kamar dengan yang kurus-kurus, tidak kuat AC. Siapa yang bangun kita nyalakan AC. Kalau yang tadi yang tidak suka AC, jadi matikan lagi sampai subuh, begitu. Nah, tiba di hotel, ternyata dia tidak bisa tidur kalau lampu menyala. Bingung lagi, Pak, apalagi bahasa Arab ini matikan lampu. Waduh, matikan lampu. Dia pikir lagi dalam Al-Quran apa yang kira-kira bahasa Arabnya lampu. Oh, dia panggil itu orang Arab. Lampu itu kan ada cahaya. Jadi dia bilang Arab, nur. Maksudnya nur itu cahayanya di lampu. Matikan. Pertanyaannya, apa lagi bahasa Arabnya matikan? Nah, itu masalahnya. Hanya dia bilang Arab, nur. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya itu, kalau ada orang mati, saya kira bahasa Arabnya mati itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini cerita, Pak. Ceritanya tidak benar. Cerita. Yang saya mau sampaikan bahwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan hanya orang mati. Jangan sampai salah paham. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu hanya ada orang mati. Tidak. Kita naik motor, Pak, kita naik mobil, kita berzikir. Kalau jalan rata, subhanallah. Kalau turun, alhamdulillah. Kalau tanjakan, Allahu Akbar. Kalau naik terjun ke jurang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.